بسم الله الرحمن الرحيم. Dan solusinya dalam Islam, kita sudah membahas tentang masalah ikan laut dan juga belalang ya, dimana dua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh dikonsumsi walaupun menjadi bangkai. Dan belalang satu-satunya hewan yang ada di uh, daratan yang boleh dikonsumsi bila jadi bangkai, sementara yang lainnya tentu hukumnya haram. Dan semua hewan air hukumnya halal untuk dikonsumsi walaupun itu juga sudah menjadi bangkai. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar, termasuk juga manfaat-manfaatnya insya Allah sudah kita paparkan panjang lebar ya. Dan sekarang insya Allah saya akan coba masuk ke pertanyaan yang sudah masuk untuk kita bahas insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memasukkan anak di SD Islam yang masih ada musik, padahal di lingkungan tersebut ada sekolah sunnah yang sayangnya masih sangat kurang kemampuan SDM-nya? Kalau setahu saya tidak boleh. Nah, karena ini maaf, ditanyakan kepada saya maka saya jawab ya, sesuai dengan yang saya ketahui. Karena musik telah disepakati keharamannya gitu kan, oleh umumnya ulama, bahkan 4 mazhab melarang masalah itu. Jadi coba Anda hindari, Allahu a'lam. Itu saran saya saja. Ya, kalau masalah SDM berkurang, Anda kan bisa tambahkan informasi, bisa apalah, membantu, memberikan ide-ide, ya. Mudah-mudahan bisa menambah atau meningkatkan. Karena kalau Anda tidak masuk di situ dan masukkan anak dan mencoba memberikan masukan hanya tahu menilai, oh SDM-nya kurang dan segala macam, maka itu mungkin kita tidak akan pernah temukan ada sekolah-sekolah sunnah yang berkembang gitu kan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan mengapa beberapa video mahkota pengantin ada yang di privat. Seingat saya beberapa bulan yang lalu masih bisa diakses. Mungkin teman-teman tim masih dalam proses editing ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak lama akan diangkat itu. Bagaimana cara sholat tenaga medis yang bertugas di ruang isolasi karena dia harus pakai APD lengkap minimal 4 jam, tidak boleh dilepas. Jazakallah khair. Sudah saya jawab ini pada pertemuan kita yang lalu ya. Jadi bagaimana teman-teman kita yang sedang bertugas ini, mereka coba berwudu sebelum memakai APD-nya gitu kan, dan berusaha dengan niat yang baik untuk bisa menjaga ya, seperti itulah. Tapi kalau betul-betul tidak bisa, batal, dan dia tidak bisa ya, menahan, harus batal wudunya. Dan saya yakin pada saat itu kan dia bisa menahan buang air besar, buang air kecil, karena otomatis tidak boleh buka baju ya. Seharusnya bisa, idealnya bisa menahan air wudhu, itu idealnya. Tapi kalau betul-betul tidak bisa, maka Anda pertemukan jam sholatnya. Jadi misal, kemarin kalau salah ada yang menentukan, ada yang menyebutkan jamnya itu, dari jam 2 siang sampai Isya misalnya. Kalau ini kan lebih pendek lagi, cuma 4 jam. Jadi misalnya dari jam 2 sampai Isya ya. Maka di sini yang Anda cukup, atau maaf, tadi kalau tidak salah jam habis asar sampai Isya ya. Ya sekitar begitu, mungkin 4 jam. Jadi Anda bisa habis asar, sholat asar ya tentunya, atau Anda berwudu pada saat mau pakai APD lalu Anda sholat asar, atau walaupun setelah asar Anda sholat maghrib saja, bertahan sampai habis maghrib, batal wudu, nggak ada masalah. Isyaknya bisa ditunda ya. Isyaknya bisa ditunda, Isyak masih panjang waktunya sampai menjelang subuh kan gitu. Allahu a'lam ya. Tapi walaupun ada saya tahunya dari beberapa teman-teman, kalau kalaupun dalam keadaan darurat dan dia tidak bisa lepas, akan terjadi masalah segala macam, dia boleh menyembah Allah semampunya. Ustaz, pada saat sahur tiba-tiba sudah azan, makanan belum habis, gimana tuh Ustaz? Apa tetap dilanjutkan sampai habis? Kalau mau minum apa bisa juga? Ada sebuah riwayat yang berbunyi, kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian masih ada makanannya atau hajatnya dan dia dengar azan, dia selesaikan. Maknanya dia selesaikan sampai batas memang dia dia tidak bisa, dia selesaikan sampai dia yakin bisa habis sebelum azan selesai, seperti itu maksudnya. Nah kalau itu bisa, alhamdulillah, itu suatu hal yang positif gitu kan.
Jadi dia usahakan kalau misalnya Anda makan kue tinggal setengah atau sebutir kurma tinggal setengah. Sekarang azan, baru azan pertama ucapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda yakin bisa menyelesaikan mungkin di asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau hayya 'alas shalah, Anda bisa selesaikan itu. Maka nggak ada masalah. Tapi kalau yang dimasukkan adalah masih mau makan besar ya, baru nasi masih masih penuh, masih utuh, kemudian pasti diyakinkan atau dipastikan sampai azan selesai pun belum bisa selesai makan, maka sebaiknya jangan. Anda makan sebagian 2-3 sendok saja, minum air cukup insya Allah. Ya, makanya sahurnya juga teman-teman jangan terlalu kepepet waktunya, walaupun juga lebih afdal kita sahur mendekati azan ya, tetap lebih afdal itu. Kata Nabi SAW, manusia masih tetap dalam keadaan baik dan sehat selama mereka mempercepat atau menyegerakan buka mereka, mempercepat atau menyegerakan buka puasanya dan juga menerlambatkan sahurnya. Bagaimana cara mandi junub sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW? Yang saya tahu, ya, mengusap kedua telapak tangan, lalu mengusap wajah dengan air, lalu membersihkan kemaluan sampai bersih, kemudian wudhu seperti wudhu sholat, kemudian mengambil air dan disentuhkan dengan telapak tangan kanan di sisi kanan kepala sampai terasa air itu masuk di antara akar-akar rambut, kemudian menyiram sisi kanan tubuh, lalu kemudian seluruh tubuhnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah buah kurma dan buah semangka bisa menurunkan berat badan? Saya tidak tahu soal itu. Apakah dia bisa menurunkan berat badan? Saya tidak tahu. Tetapi kedua buah ini dan umumnya buah-buahan itu sangat bagus buat kesehatan ya. Mudah-mudahan kita berharap teman-teman sekalian dengan Anda konsumsi kurma yang memang padat nutrisi dan membuat cepat kenyang, sementara semangka bisa menjadi pemenuh terhadap air ya, atau kebutuhan air tubuh karena banyak kandungan airnya, maka itu insya Allah mudah-mudahan kita berharap bisa memenuhi atau menjadi penyebab Anda bisa menurunkan berat badan ya. Berikan nama untuk calon anakku Ustaz, jazakallahu khairan. Kalau anak Anda laki-laki, maka yang paling afdal adalah nama yang ternisbatkan penghambaannya kepada Allah. Yaitu Anda mengatakan ya atau memberikan nama Abdullah dan Abdurrahman ya. Juga Anda mengatakan misalnya nama lain Abdul Ghafur, Abdul Syakur ya. Semua nama-nama yang ternisbatkan kepada hamba ini. Kalau perempuan amah, amatullah, amatur rahman ya. Kalau laki-laki abd ya, seperti itulah. Itu yang paling afdal. Dan yang paling baik adalah Abdurrahman dan Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian juga ada nama yang lain. Nabi SAW menjelaskan kalau nama yang paling jujur adalah Humam dan Harith. Humam dan Harith. Anda juga bisa memilih semua nama nabi-nabi. Paling sedikit ada 25 nama nabi. Dan berarti kalau Anda punya 25 anak laki-laki bisa pakai semua nama nabi itu kan. Adam, Idris, Nuh, ya, Saleh, Shu'aib, ya, terus Ibrahim, Musa, Isa, Daud, Ishak ya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Dan usahakan teman-teman kalau pakai nama, pilih nama satu saja. Pilih nama satu saja. Artinya namanya misalnya Adam, ya sudah Adam saja. Jadi tidak usah Muhammad Adam. Karena Muhammad Nabi SAW dan Adam SAW juga Nabi. Maka yang mana Anda mau panggil ini? Kan gitu. Makanya lebih baik teman-teman sekalian, kita pakai satu nama. Begitulah nama para Nabi-Nabi. Muhammad juga SAW nama yang mulia, cukup Muhammad. Kalau kita di Indonesia seringkali Muhammad lalu datang lagi nama-nama setelahnya. Maka ini membuat akhirnya teman-teman sekalian, kita jadi tidak tahu harus memanggil nama yang mana. Kadang-kadang juga namanya sudah bagus. Misalnya Muhammad Yusuf. Muhammad nama Nabi alaihissalam. Yusuf juga alaihissalam Nabi. Tapi itu pun tidak dipanggil dengan nama-nama itu. Dipanggil dengan nama-nama yang lain. Kalau perempuan semua nama yang dimulai dengan 4 nama mulia ya. Kata Nabi SAW 4 wanita ahli surga. Ya, 4 wanita dunia dari pemimpin wanita ahli surga. Yaitu Maryam,
ibunya Aisyah, ibunya Isa alaihi wassalatu wassalam, kemudian Asia istrinya Fir'aun, Khadijah istri Nabi SAW, dan juga Fatimah anak Nabi SAW. Ya, selebihnya Anda bisa pilih nama-nama yang memiliki makna-makna yang baik. Cuma sekali lagi saya pesan, pilihlah nama-nama yang maknanya baik dan kemudian cukupkan dengan satu komposisi nama. Kalau Anda mengatakan misal mungkin saya butuh 3 nama di paspor, misal contoh, maka nama di paspor ini teman-teman sekalian bisa dipakai nama anak itu. Misal nama saya Khalid, nama ayah saya Z, Khalid Z, gitu kan. Kemudian kalau 3 nama bisa nama kakek saya Abdullah, kan bisa begitu. Belum nama marga, bahasa nama misalnya, kan bisa begitu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca caption, jika seorang berbuat maksiat maka nanti di akhirat akan diperlihatkan perbuatan tersebut kepada semua manusia. Apa benar Ustaz? Jazakallah khairan. Kalau dia belum bertaubat, ada kemungkinan. Kalau dia belum bertaubat. Tapi kalau dia sudah bertaubat, dia betul-betul taubat nasuha, dalam arti kata betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya akan diperlihatkan untuk dia saja, tapi sudah tidak dituntut lagi. Ya, masalah diperlihatkan akan diperlihatkan tentunya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hujjah terhadap hamba-hambanya, ya. Artinya inilah, kamu sudah melakukan perbuatan itu di saat ini, di saat ini, di saat ini. Seperti itulah, kan gitu. Jadi jelas di sini dia akan tahu, oh dia umur 17 tahun pernah berzina, umur 19 tahun dia bertaubat, kan gitu. Tapi karena dia taubat, maka tidak ada hukuman lagi. Seperti itu yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang disebut wanita ahli kitab? Bolehkah pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab seperti disebut dalam Al-Quran? Masih ada wanita demikian di zaman sekarang ini? Terima kasih. Tentu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wanita ahli kitab adalah wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani. Biasa diistilahkan Yahudiyah dan Nasraniyah, ya. Jadi dari agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Apakah mereka masih ada? Masih ada tentunya. Masih ada wanita ahli kitab. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 5. Bahwasanya kita dihalalkan untuk menikahi wanita ahli kitab, ya. Bagi laki-lakinya, ya. Tetapi ini tentu pilihan. Seperti misal kondisinya kata para ulama, kalau seandainya Anda sebagai seorang muslim berada di wilayah orang non-muslim, di sana tidak ada muslim, tidak ada muslimah, Anda butuh seorang wanita, butuh seorang pendamping, Anda khawatir terjerumus dalam perzinahan, dalam kemaksiatan, maka Anda menikah dengan wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau masih ada muslimah, dianjurkan Anda mendahulukan muslimah, gitu kan? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, setelah membolehkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 5 bolehnya menikahi wanita ahli kitab, ya. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Boleh kalian menikahi wanita-wanita mukminah atau wanita-wanita dari ahli kitab yang, atau dari wanita-wanita yang menuntut Alkitab sebelum kalian. Tapi dari satu sisi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, kalau bukan dalam keadaan darurat, ya, Allah SWT mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan pernah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah, ya, sampai mereka beriman, ya. Walau a'jabatkum, walaupun dia membuat kamu kagum. Seperti itulah, ya. Jadi memang mereka masih ada, tapi tentu teman-teman sini ada juga pembatasan sebagian ulama, ya. Wanita ahli kitab yang maksud adalah wanita yang berpegang teguh pada kitab mereka. Ya, seperti biarawati gitu, ya, orang-orang yang memang patuh kepada agamanya, gitu. Itu yang dianjurkan. Bukan berarti orang di pinggir jalan kita temuin ahli kitab lalu kemudian kita tawarkan menikah saja. Apalagi tadi saya bilang kalau masih berada di wilayah muslim, sebaiknya kita hindari tentunya, ya. Ustaz, bagaimana jika ibu melarang anak pergi ke kajian dengan alasan beda aliran? Ini sudah ditanyakan kemarin nih. Sudah ditanyakan ini ukhti. Sudah saya jawab ini kemarin. Pertanyaan yang persis sama dengan ini. Jadi, jelaskan kepada ibu, duduk baik-baik tentang masalah pengajian yang Anda ikutin, gitu kan. Saya juga tidak tahu ini pengajian itu pengajian apa saja, gitu. Jadi bisa saja pengajian itu memang betul sesat, Anda tidak tahu. Tapi kalau betul-betul Anda sudah yakin pengajiannya benar, dalil-dalilnya benar, gitu kan, Anda coba perdengarkan. Berapa banyak ikhwan dan akhwat yang saya berikan saran yang seperti ini,
Saya bilang coba ya pertemukan, dalam arti kata coba ajak mereka ke pengajian itu, dengarkan ya. Atau berikan mereka cuplikan-cuplikan, dan banyak ternyata orang tuanya mana dapat hidayah. Selain Anda juga doakan ya, insya Allah. Tapi kalau masih awal-awal dan mereka memang masih melarang, ikutin saja dulu, jangan tergesa-gesa. Sekarang alhamdulillah di zaman kita dengan era modern ini, kita masih bisa menonton melalui media ya, mungkin Anda di kamar sendiri. Misal contoh seperti itulah. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suami saya positif HIV, sedangkan saya negatif HIV. Keluarga besar saya menuntut untuk cerai. Apa yang bisa saya lakukan, Ustaz? Boleh Anda tuntut cerai. Setahu saya boleh. Ya. Tapi saran saya, kalau memang Anda sudah negatif dan dia positif, coba Anda konsultasikan pada pihak dokter. Apakah memang tingkat ya, HIV-nya ini sudah sampai pada tingkat yang bisa menular misalnya, atau masih baru gejala-gejala awal yang mungkin masih tidak berpengaruh pada istri misalnya ya. Coba Anda tanyakan. Kalau emang menurut penelitian medis memang dia berbahaya sekali, bahkan dia bisa menular, maka di saat itu Anda istikharah saja. Istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi secara hukum syar'i Anda sudah boleh untuk tidak bersama-sama kan, daripada Anda terkena gitu ya. Nah, itu Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Ustaz, bagaimana doa mendekatkan jodoh? Doa bahasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa itu doa, akhi dan ukhti yang rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini? Doa itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi kita langsung dengan Allah. Apa yang kita perlu khawatirkan, sampaikan saja. Ya, terutama kalau Anda di luar sholat ya, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah Anda. Antara azan dan iqamah, kalau terbangun sepertiga malam, pada saat hujan turun. Coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menikah dengan orang yang Anda harapkan tersebut. Selama insya Allah bukan haram, maka saya yakin Allah akan kabulkan. Berdoa terus sampai Anda bisa mendapatkan apa yang Anda harapkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon didoakan untuk kesembuhan saya, dan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah akan sembuhkan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Insya Allah akhi yang minta didoakan dan seluruh yang hadir dalam acara kita ini yang sedang menghadapi masalah, semoga diangkat permasalahannya, penyakitnya disembuhkan tanpa bekas. Yang belum mendapatkan jodoh dimudahkan jodohnya, yang sudah punya jodoh dimudahkan keturunan yang salih dan salihah, yang belum bekerja atau di PHK Allah berikan kesabaran dan juga Allah berikan solusi jalan keluar ya dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu memenuhi hajat-hajat kita dan juga memudahkan segala urusan kita. Ya, seperti itulah. Apa hukum istri pertama menyuruh suami menceraikan istri keduanya? Tak boleh. Haram hukumnya. Kenapa Anda suruh cerai? Ya, tidak boleh sama sekali. Poligami bagian daripada perintah agama Islam. Kenapa harus disuruh cerai? Ada apa? Kecuali memang ada indikasi-indikasi, misal istri keduanya itu musyrikah, ya, berbuat kesyirikan, kekufuran, ya, atau malah menjadi penyebab jauhnya suami dari agama Allah SWT, mungkin kita bisa berikan masukan, tapi keputusan di tangan dia. Dan tidak boleh ibu yang mengatakan misalnya, kalau kau tidak ceraikan dia, ceraikan saya, misal. Tidak boleh, karena kata Nabi SAW, istri manapun yang meminta cerai sama suaminya tanpa udzur syar'i, haram baginya bau surga. Itu perintah Allah, ukhti yang muslimah. Ya, semoga Allah SWT selalu menjaga Anda dalam ketaatan dan juga istiqamah. Allah SWT yang memerintahkan poligami dalam surah An-Nisa, gitu kan? Yang penting sekarang bagaimana ibu memandu suami sama-sama merangkulnya untuk bisa menjalankan perintah agama di situ. Dan jelas hak dan kewajiban masing-masing, seperti itulah. Tapi kalau Anda suruh cerai, ini harus ada alasan-alasan syar'inya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menasihati kedua orang tua agar menjauhi riba? Jazakumullah khairan. Tidak ada cara paling efektif membuat orang lain meninggalkan kesalahan kecuali dengan nasihat wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ilmu agama ini yang bisa meluruskan kesalahan orang, tidak ada yang lain.
Kalau saya tidak pernah menemukan ada cara yang paling efektif bisa mengubah orang pelit menjadi dermawan, orang bodoh jadi pintar, orang penakut jadi pemberani, ya, orang yang fasik jauh dari agama, kafir bisa berubah menjadi beriman, kecuali ilmu agama. Sampaikan ilmu agama itu. Dan ilmu agama masalah riba jelas kok. Dan Anda tinggal ketik di Google tentang ancaman bagi riba atau makan riba. Kumpulkan artikelnya, kemudian sampaikan baik-baik kepada orang tua, dengan baik dalam bentuk tulisan kalau beliau sering membaca, ataupun dalam bentuk audio kalau beliau mendengarkannya. Kalau Anda merasa Anda sebagai anak tidak bisa untuk diterima pendapatnya oleh orang tua, maka saran saya sederhana. Biarkan saja orang ketiga yang membahasakan, tapi Anda bahasakan kepada orang tiga tersebut. Misalnya Anda membahasakan tentang atau kepada orang yang ketiga ini kayak sahabat dekatnya atau paman Anda atau tante Anda, ya, yang kira-kira bisa memberikan masukan kepada ayah dan ibu. Nah, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana hukumnya 3 kali tidak sholat Jumat di zona kuning saat wabah begini dan masjid dekat rumah masih melaksanakannya? Tidak masalah, tidak masalah. Justru Anda mengikuti syariat kalau Anda tidak ikut sementara. Anda tidak membahayakan orang lain, tidak juga dibahayakan. Bukan berarti karena masjid dekat rumah melaksanakan lalu kita merasa kita berdosa karena tidak melakukannya. Kecuali tidak ada wabah corona. Ini sudah keluar fatwa ulama, anjuran pemerintah. Jadi ulama sama umara dua-duanya bersatu untuk menyampaikan agar jangan dulu ada sholat berjamaah sampai nanti wabah meredah. Bukan cuma di kita, di Masjidil Haram, ya, di Mekah sama Madinah juga begitu. Walaupun masih ada Jumatan, tapi tidak ada yang hadir. Cuma orang tertentu tidak dibolehkan memang, gitu kan. Hanya supaya masjid tidak kosong. Seperti itulah. Jadi memang harusnya jangan merasa bersalah. Kalau Anda sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur, nggak ada wabah, nggak ada bencana, nggak ada, mungkin lain itu beda. Tapi ini kan ada masalahnya. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah. Para ulama sudah punya dalil-dalil yang kuat. Dan pepatah mengatakan ij'al bainaka wa baina nari alima. Jadikan antara dirimu dan neraka seorang alim. Seperti itu. Ustaz, apakah kalau mensubscribe Ustaz dapat pahala? Tentu saja. Kenapa tidak? Bukan cuma saya. Saya sarankan semua ceramah yang Anda lihat kompeten di bidangnya, Anda merasa manfaat, mereka menyampaikan qala Allah, qala Rasul, disampaikanlah ayat, disampaikanlah hadis, dijawablah problematika masyarakat seperti yang kita lakukan sekarang. Anda kalau memberikan dukungan, mensubscribe, Anda dapat pahala, itu pasti. Nggak ada keraguan. Bukankah dengan mensubscribe akhirnya medsos menjadi besar, makin banyak yang ikut, dan Anda juga punya andil di situ. Saya melihat subhanallah hal ini mungkin kadang-kadang dianggap rancu kalau seorang ustadz yang menyampaikannya. Tapi setelah saya renungin, sepertinya tidak sama sekali. Tidak ada aib di situ. Ya. Kalau orang-orang yang melakukan kemaksiatan bisa mengajak agar di-subscribe, kemudian orang jadi banyak pengikutnya, lalu mulailah dia buat cuplikan-cuplikan yang bahkan kadang-kadang mengumbar aurat, melakukan kemaksiatan, kan gitu. Nah itu Anda ikut-ikutan di situ. Itu dapat dosa. Tapi kalau Anda dukung ceramah, tilawah Al-Quran, channel-channel yang bermanfaat, ilmu pengetahuan, tentu Anda punya andil di situ insya Allah. Dan saya tidak bicara channel saya saja ya, semua teman-teman sekalian. Saya juga ingin dapat pahala. Saya berharap Anda mendukung semua channel dakwah. Kembangkan itu kesempatan. Anda nggak perlu menjadi seorang ustadz atau ustadzah agar Anda bisa menyampaikan fatwa kepada masyarakat. Anda tidak usah susun materi. Mereka sudah memang ahli di bidangnya. Mereka juga sudah menyiapkan materinya dan seterusnya. Anda tinggal tahu subscribe. Anda cuma share, sebarluaskan. Apa masalahnya? Dan jelaskan sabda Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala yang mengikutinya sedikit pun. Ya. Bagaimana hukumnya wanita menjadi dokter? Boleh saja. Ini sudah pernah ditanyakan beberapa hari yang lalu ya. Setahu saya boleh, nggak ada larangan dalam masalah itu. Yang penting teman-teman wanita muslimah, wahai ukhti muslimah, perlu digarisbawahi satu hal penting sekali. Kalau Anda mau menekuni sebuah profesi di luar sana, yang pertama harus halal dulu, tidak ada pelanggaran agama di situ. Termasuk dokter, insya Allah mudah-mudahan kita berharap ya, dia bermanfaat besar. Kemudian yang kedua, jangan membengkalikan kewajiban utama.
Jangan karena jadi dokter, suami nggak terurus, anak nggak terurus, semuanya diurus oleh pembantu di rumah misalnya. Jangan, kan gitu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya suami yang keras kepala. Saya bekerja di luar negeri. Saya ingin kasih orang tua tapi tidak pernah diizinkan suami. Bolehkah saya diam-diam ngasih? Dari pendapatan ibu pribadi atau dari suami? Kalau pendapatan ibu pribadi, kasih saja orang tuanya. Nggak ada masalah, itu uang ibu. Ibu berhak mengelolanya. Gitu kan? Tapi kalau dari pemberian suami, ya ibu sabar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya supaya dia mau mengerti. Agar bisa sebagian dari rezeki itu diberikan kepada orang tua Anda. Itu yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum penghasilan dari YouTube apa Ustaz? Setahu saya nggak ada masalah. Halal saja. Kalau Anda bilang, tapi kan ada iklannya Ustaz. Mungkin iklannya itu iklan haram. Baik. Sekarang saya tanya, Anda pakai sampo pada saat Anda beli sampo. Bukankah ada iklannya di TV? Bahkan perempuan tidak tutup aurat. Apakah berarti jual sampo haram? Kan gitu. Apa sekarang iklan teman-teman sekalian yang tidak menggunakan wanita? Atau tidak menggunakan, tidak terbukanya aurat? Hampir semua, bahkan mobil. Ada iklan perempuannya, kan gitu. Apa saja. Akhirnya kan berarti haram juga kan gitu. Nah cuman, saran saya kepada para YouTuber, ya, para teman-teman yang memang yang bergerak di YouTube, di medsos ini, maka kalau mau lebih aman tentunya, coba lihat persentase iklan. Persentase iklan yang Anda dapatkan dalam 1 bulan itu, kalau ada pun iklan yang haram, karena setahu saya tidak bisa kita milih, gitu kan. Kalau kita bisa milih, saya nggak mau iklan ini, ya oke, YouTube bisa kita atur, oke saja. Tapi kalau tidak bisa, maka gimana solusinya? Anda lihat persentasenya. Kalau persentase iklan itu misal, dari 100% ada iklan yang dipasang dalam 1 bulan, misal 10%-nya iklan rokok, iklan apa yang memang masih masuk dalam bab haram, maka Anda keluarkan dari penghasilan Anda sebesar itu. Anggap itu adalah uang yang harus dibuang, seperti bunga bank lah, seperti itu. Insya Allah. Karena memang, kalaupun Anda tidak melakukan misalnya income di sini, Anda punya hak juga. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang dapatkan income dari sini. Apalagi kalau dia memang menyebarkan sesuatu yang bermanfaat. Allahu a'lam. Ini setahu saya ya. Ustadz, mohon dalil tentang sholat tanpa alas. Mohon penjelasannya. Kalau dimaksud adalah sejadah, nggak ada masalah. Tidak ada kewajiban harus pakai alas gitu. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat, seperti misalnya sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal lalu pernah sujud tanpa alas sampai debu itu penuh di dahinya. Nah pada saat itu Mu'adz bin Jabal waktu bangun setelah salam, lalu dia bertemu dengan Nabi SAW, dia bersihkan dahinya ya, atau keningnya. Maka pada saat dia bersihkan dahinya atau keningnya, dia pun akhirnya ditegur oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, hai Mu'adz, jangan kau hapus, jangan kau lap itu, karena sungguhnya ada keberkahan atau ada rahmat Allah di situ. Berarti kan menandakan dimana tidak pakai lapis ya. Dalam riwayat lain juga, kalau seingat saya riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW sedang mengimami sholat, kemudian sholatlah mereka semua, turun hujan deras, sampai dahi-dahi mereka itu melengket tanah, ya, dari tanah yang becek. Itu kan menandakan tidak ada alas ya, seperti itulah. Tapi boleh juga pakai alas, tidak ada masalah. Tapi yang pertanyaan bagaimana hukumnya kalau sholat tanpa alas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau selepas sholat langsung rebahan? Karena saya sekarang lagi hamil, trimester 3, nggak kuat duduk lama. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Sholat aja boleh rebahan. Kalau Anda tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Misalnya orang stroke, orang baru selesai operasi misalnya, ya. Itu mungkin Anda tidak ada masalah kok dengan Anda tidur sambil berbaring, ya. Karena ada udzur ya. Apalagi kalau di luar sholat Anda sambil zikir, boleh sambil tidur. Setahu saya nggak ada masalah, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara terlepas dari maksiat bagaimana ya Ustaz? Padahal saya sudah sholat taubat, tapi susah banget keluar dari hal seperti ini. Mohon masukannya Ustaz. Pertama sekali, hapus dulu persepsi Anda yang mengatakan susah. Nggak ada yang susah. Bisa. Kalau kita kurung diri kita di bingkai yang kita buat sendiri, misal, saya susah sekali meninggalkan rokok ini. Saya susah sekali meninggalkan minuman keras ini. Saya susah meninggalkan kebiasaan saya ini dan itu, tapi buruk ya. Maka itu sudah cukup untuk menjadi
gerbang besar pertama yang tertutup di depan Anda untuk bisa berubah. Tidak boleh kata-kata tidak bisa. Bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Apa yang tidak bisa sih? Tinggal Anda berhentikan, selesai. Ada keinginan, redam keinginan itu. Alihkan kepada hal yang positif. Terbiasa lidah Anda dengan rokok, sekarang coba makan ya, buah-buahan atau apa sajalah. Ya. Seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan atau bisa mengalihkan kepada yang lain ya. Seperti itu. Insya Allah bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus berdoa agar dicintakan keimanan. Di antara doa Nabi SAW yang berbunyi, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah padaku keimanan itu. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah di dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan buat kami benci terhadap perbuatan fusuk, kejahatan. Ya. Wa karrih ilainal kufra, buatlah kami benci terhadap kekufuran, wal fusuka, kejahatan, wal isyan, dan kemaksiatan, pembangkangan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau Anda belum hafal doa itu, silakan Anda berdoa apa saja, minta kepada Allah SWT agar diselamatkan. Yang ketiga, hindari semua media yang mengundang kepada kemaksiatan itu, terutama masalah tontonan. Tontonan itu paling besar sekali pengaruhnya. Ya. Karena syahwat kita ini kalau tidak dipicu, tidak bangkit sebenarnya. Cuma kalau sudah dipicu, terutama dengan tontonan, yang kedua dengan pendengaran, nah ini bisa memicu untuk melakukan perbuatan kemaksiatan tersebut. Yang keempat, hati-hati dari komunitas. Walaupun Anda sudah taubat, tapi Anda masih berteman pada orang-orang yang terjerumus dalam dosa yang sama, maka ini pasti Anda pun akan terjerumus. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang pasti sesuai dengan agama temannya. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Ramadan kan jatuh pada hari Jumat. Bolehkah saya berpuasa di Kamisnya dengan niat puasa Senin Kamis? Sudah tidak boleh lagi. Sudah tidak boleh lagi. Ini dikenal dengan hari syak, hari yang diragukan. Sudah masuk Ramadan atau belum? Nah, itu ulama menentukan sekitar sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Jadi Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, siapa yang berpuasa di hari syak, hari yang diragukan di akhir Sya'ban ini, bisa masuk Ramadan, bisa belum gitu kan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, karena julukan beliau Abul Qasim ya. Bagaimana hukumnya bersebelahan kubur dengan orang kafir? Bersebelahan ini seperti apa dulu maksudnya? Misal kalau ada pemakaman muslim, lalu kemudian ada pagar pemisah, lalu ada kuburan orang kafir di sana, itu lain, tidak ada masalah. Tapi yang dimaksudkan adalah ini muslim, ini kafir, ini muslim, ini kafir, ini nggak boleh. Karena Nabi SAW tidak pernah menyatukan antara jenazah para sahabat dengan orang-orang kafir, termasuk di perang Badr, di perang Uhud dipisahkan. Ya. Salam, apakah boleh orang tua ikut makan daging akikah anaknya? Boleh. Bahkan dianjurkan, saudaraku seiman. Dianjurkan, tidak usah khawatir soal itu. Makan saja. Ya. Karena Nabi SAW memerintahkan pada saat Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW yang mulia pada saat itu diakikahkan, maka Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib membagi-bagikan daging dan juga memakan untuk di rumah. Ya, seperti itulah. Begitu juga pada saat keponakan Aisyah lahir, tepatnya anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu majma'in, itu disembelikan, maka Aisyah dan diundang orang makan, maka Aisyah pun datang untuk memakan di situ. Bagaimana cara kita untuk ganti sholat yang lama telah ditinggalkan? Tolong sarannya Ustaz. Kenapa Anda lama tinggalkan dulu? Kalau Anda tinggalkan sholat itu, teman-teman sekalian, karena sengaja, misal gini, tadi asar Anda sengaja tidak sholat, enggak, saya nggak mau sholat deh, gitu. Memang nggak mau sholat gitu. Pas tiba maghrib, Anda ketemu sama seorang teman, seorang kerabat, atau Anda tidak sengaja buka YouTube dengerin ceramah, oh ternyata sholat wajib. Sudah masuk maghrib tapi, maka pada saat itu teman-teman sekalian Anda taubat nasuha tinggal sholat maghrib, asar sudah nggak boleh lagi karena Anda sengaja buat dosa itu. Tapi kalau Anda lupa, misalnya sekarang sudah masuk isya nih, sudah pas isya, tiba-tiba Anda baru teringat, oh tadi asar saya belum sholat nih, misal gitu ya, Anda baru ingat. Maka masuk dalam hadis Nabi SAW, siapa yang lupa mengerjakan sholat, maka dia kerjakan kapan dia
ingat, kapan dia ingat. Ya. Itu yang saya ketahui. Saya akan tutup teman-teman sekalian dengan insya Allah saya akan coba 3 pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf karena sudah lebih dari 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan rasa parno dengan penyakit? Bahkan sampai saya takut sekali mati. Sakit sedikit, takut berlebihan. Mohon penasihatnya Ustaz. Ya, tentu saja teman-teman sekalian, yang pertama Anda harus fahami kalau ada perasaan yang muncul takut menghadapi kematian. Ini tanda-tanda keimanan. Itu dulu. Tanda-tanda keimanan. Karena dengan Anda coba ya merasakan kematian itu, maksudnya coba, oh ini saya mau mati nih, nanti apa nih persiapan saya, rasa takut, khawatir, itu tanda keimanan. Kalau Anda makin dekat ibadah kepada Allah, makin muncul perasaan itu supaya Anda terus dalam ibadah. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu dibuang, dihilangkan ya, tidak perlu dihilangkan. Itu sangat bagus ya, itu sangat bagus. Kemudian kalau masalah bagaimana menghilangkan rasa parno dengan penyakit, ya mungkin Anda harus pahami kalau penyakit itu kan datang dengan sebab ya, biasanya ada sebabnya. Anda coba jauhi sebab-sebabnya ya. Pengalaman yang lalu menyebabkan Anda terjerumus dalam masalah itu Anda jadikan sebagai pelajaran. Itu yang saya ketahui. Mudah-mudahan insyaallah sambil berdoa kepada Allah SWT diangkat masalah itu dari Anda ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa amalan supaya tidak malas-malasan dan mudah dalam menghafal Al-Quran, ingatan pun kuat dalam belajar apapun, mau ilmu dunia maupun akhirat? Sebenarnya teman-teman, yang membuat Anda malas, yang membuat Anda kurang efektif ya, apa saja yang berhubungan dengan masalah ini, itu kena dosa. Saya sangat yakin teman-teman, insya Allah kalau Anda rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Anda rajin berdoa, Anda beribadahlah secara umum kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya sangat yakin ya, Anda akan rajin mengerjakan yang lainnya. Saya pernah praktekin itu ya. Pada saat kita coba jadwalin dari pagi sampai malam penuh dengan jadwal ibadah, itu luar biasa gitu. Sampai semangatnya malam pun biar kita cuma tidur berapa jam, itu bisa. Tetap kita tidak kehilangan sholat malam, kita zikir pagi petang, kita baca Al-Quran, kita coba bersedekah hari itu. Itu luar biasa pengaruhnya. Luar biasa gitu ya. Jadi sangat besar insya Allah manfaatnya. Saya melihat ini ya. Allahu a'lam. Sambil tentu Anda berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari sifat malas dan yang berhubungan dengan masalah itu. Baik teman-teman sekalian, saya rasa sudah cukup dulu sampai di sini insya Allah. Ini saya tutup dengan ini. So tolong doakan aku supaya aku bisa pesantren di Gontor dan hafal 30 juz. Semoga insya Allah niat baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan siapapun saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin dia sedang mendengar kita, sedang melihat kita, yang sedang mengikuti acara kita ini. Ya, semua hajat Anda yang baik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa terkecuali, baik permintaan rezeki, permintaan jodoh, permintaan keturunan, permintaan diselamatkan dari fitnah, permintaan apa saja yang baik itu urusan dunia, urusan akhirat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan alam semesta, menerima itu ya, dan juga memberikannya sempurna ya, kepada Anda, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengganti kita semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan menjadi pahala, dan Allah selamatkan kita dari segala macam fitnah, wabah, dan Allah isi sisa umur kita ini semua dengan ketaatan. Dan yang tidak kalah penting adalah semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Teman-teman, terima kasih partisipasinya. Bagi teman-teman yang di YouTube, saya tetap mengajak Anda untuk mensubscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya bisa dapat selalu informasi baru, dan juga like kan ya, karena ini insya Allah akan Anda punya andil dalam pahala juga. Dan teman-teman juga yang di Instagram, silakan di follow dan ajak teman-teman lain untuk itu. Sampai ketemu insya Allah di esok hari, kita akan membahas materi tentang bekam di siang hari jam 13.00 insya Allah, dan malamnya kita akan buka lagi sesi tanya jawab. Dan juga saya mengajak teman-teman partisipasi dalam kegiatan sosial kita. Ada Yayasan Sedekah Kreatif bergerak dalam beberapa hal kegiatan atau banyak kegiatan, termasuk adalah tanggap bencana sekarang di Corona dengan membagikan makanan sehat kepada saudara-saudara kita agar mereka yang sedang tidak bisa keluar rumah dan di rumah mereka tetap bisa mendapatkan manfaat daripada makanan dan minuman yang sudah jadi. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi